Sebelum dimulainya acara, saya peringatkan kembali kepada peserta untuk memute atau mengaktifkan audio hingga nanti sesi tanya jawab berlangsung atau jika dipersilahkan. Kemudian kepada para peserta yang tidak terkendala koneksi dapat untuk mengaktifkan kameranya atau OM. Terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Mbak Dian selaku narasumber, yang terhormat para hadirin peserta webinar pada pagi hari ini, serta teman-teman KKN PPM UGM 2021 yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu secara daring pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunggu syafaatnya di akhir zaman. Para hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya Giselda Ratu Bunga Nirwana atau bisa dipanggil Bunga selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada, ketiga sambutan ketua panitia, acara yang keempat pembahasan CV narasumber dilanjutkan dengan pemaparan materi, acara yang kelima sesi tanya jawab dan dilanjutkan dengan penutup. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara webinar pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan.
Baiklah, memasuki acaranya yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada Saudari Devi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama di acara webinar pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Yang terhormat Mbak Dian selaku narasumber, yang terhormat para hadirin peserta webinar pada pagi hari ini, serta teman-teman KKN PPN UGM 2021 yang berbahagia. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman panitia yang sudah meluangkan waktu dan pikiran untuk menyusun webinar hari ini. Tanpa kerja kerasnya, webinar ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada partisipan webinar yang sudah meluangkan waktunya. Harapan saya, semoga webinar ini dapat memberikan dampak positif bagi kita semua dan memberikan tambahan pendapatan di masa pandemi ini dan setelah masa pandemi nanti. Tanpa mengulur banyak waktu lagi, sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Devi. Baiklah, para hadirin, masuki acara inti, saya akan perkenalkan narasumber kita pada kesempatan hari ini. Narasumber kita kali ini yaitu Mbak Dian Utami. Beliau telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011-2012. Kemudian untuk pengalaman kerjanya, yang pertama di perusahaan Gojek sebagai Community Development Manager GoBox tahun 2016, sebagai Business Development Manager GoBox tahun 2016 hingga 2018, Senior Account Manager GoFood tahun 2017-2018, Solo SMB Lead tahun 2018 hingga 2019, Solo District Sales Manager tahun 2019, Semarang Key Account Manager tahun 2020. Kemudian pada perusahaan Bukalapak yaitu sebagai Mitra Engagement and Communication pada tahun 2020 hingga saat ini. Tanpa berlama-lama lagi, tentunya para peserta sudah sangat penasaran tentang bagaimana cara naik kelas pakai aplikasi Mitra Bukalapak. Langsung saja kita sambut, ini dia Mbak Dian selaku narasumber. Kepada Mbak Dian, waktu dan Halo semuanya, salam kenal, saya Dian. Saya boleh minta tolong di-playkan videonya dari Mitra Bukalapak? Mungkin Mas Farai? Arep nang di tas. Ibuku mulai. Ibuku mulai. Ibuku mulai, Pak. Arep nambah stok barang, tapi mahal. Susah, Mas. Tang, ngapa lari-lari? Ibuku mulai, Pak deh. Oh, Siapa tuh, Pak? Lucu. iku Tono, Mas. Anaknya pinter, rajin jualan layangan di warungnya. Udah gitu, sayang banget sama ibunya. Ya, beginilah Kang. Capek ngangkat-ngangkat tiap hari. Mana tempatnya nggak muat. Pengen nambah modal juga, Kang. Lihat deh, Po. Kayaknya warung Aye kurang berkembang, Po. Aye tuh pengennya dapat penghasilan tambahan, Po. Ibu cuma dikasih libur seminggu, Le. Ini ada sedikit cukup untuk nenek dan kamu. Bu, iki hasil dodolan layanganku, Bu, supaya ibu rak keluar negeri. Ibu harus pergi, Le.
Ibu harus cari duit buat kamu. Le! Lah ngopo toh ibunda jualan di sini aja? Warungnya ndak cukup buat kita, Le. Jaman wis beda. Ibumu iki kan cuma TKI. Ibu cuma bisa nyapu, ngepel. Tapi kan ibu punya aku. untungnya naik 3 kali lipat. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Aku jadi tidak perlu ninggalin Tono lagi. Mas Iwan, api to Mas warungnya. Sing penting ibuku rasi do keluar negeri meneh. Walau kita rumahnya cuma di desa. Ton, kamu itu punya kita. Bisa jadi nyata, melintasi jarak dan waktu, hancurkan malam yang sunyi dan gelap. Harap kau bisa nyalakan harapku. Kau bisa nyalakan harapku. Thank you Mas Farai. Halo, selamat pagi, selamat siang semuanya. Ini boleh langsung aku masuk ya? Oke, salam kenal, saya Dian dari Mitra Bukalapak. Tadi thank you buat Mbak Bunga udah memperkenalkan. Ya, saya sekarang setahun terakhir saya kerja untuk Bukalapak, dan gambaran dari pekerjaan yang saya lakukan adalah seperti dalam video tadi, gitu. Jadi yang tadi ditampilkan di video adalah kami mencoba untuk memberikan solusi gitu untuk bisa hashtag naik kelas gitu dari pemilik warung kelontong yang ada di desa-desa gitu. Jadi tidak hanya kita fokus kepada mitra-mitra yang ada di kota, tapi juga di desa gitu. Tapi tidak hanya untuk warung, pemilik warung, tapi kita juga entah itu perseorangan gitu, siapapun yang pengen ada pendapatan tambahan bisa dilakukan dengan cara berjualan melalui aplikasi Mitra Bukalapak gitu. Jadi ini saya akan share screen ya sedikit teman-teman. Oke, udah kelihatan ya semuanya. Jadi ini saya dari Mitra Bukalapak. Kalau misalnya mau pengantar sedikit antara Bukalapak dan Mitra Bukalapak itu sedikit berbeda gitu. Kami satu perusahaan, of course ya, kami satu perusahaan gitu. Tapi Mitra Bukalapak ini adalah
aplikasi sendiri gitu yang digunakan untuk pemilik warung ataupun perorangan untuk bisa berbelanja gitu. Jadi aplikasinya berbeda ya teman-teman gitu dengan Bukalapak yang kalau misalnya kita mau berjualan atau membeli apapun tapi dalam bentuk satuan itu pakai aplikasi Bukalapak, tapi semua yang berkaitan tentang warung, belanja kelontong, bulk atau grosir gitu ataupun produk virtual seperti pulsa, token listrik, kirim uang itu melalui aplikasi namanya Mitra Bukalapak gitu. Nah, yang tadi saya jelaskan gitu, jadi aplikasi Mitra Bukalapak atau tampilannya seperti yang di samping kanan ya teman-teman gitu, jadi hanya bisa di Play Store. Jadi apa itu Mitra Bukalapak adalah pemilik warung ataupun toko kelontong ataupun perseorangan ya teman-teman, perseorangan tetap juga bisa menggunakan aplikasi Mitra Bukalapak yang bergabung nih. Nanti kita sebenarnya punya komunitasnya juga. Jadi teman-teman di sini atau misalnya di sini ada yang pemilik warung atau misal tetangganya atau ibunya punya warung itu juga bisa nih digabungkan di komunitas kita gitu. Jadi kita seluruh Indonesia ada komunitasnya gitu, misalnya yang ada di Jogja gitu. Jadi kita bisa belajar untuk naik kelas gimana sih caranya untuk bisa berpendapatan lebih nih selain misalnya jualan kelontong saja atau yang tidak punya toko kelontong juga bisa kayak simple taruh tulisan jual pulsa gitu atau bisa beli token listrik di sini gitu misalnya nanti bisa pakai aplikasi Mitra Bukalapak gitu. Jadi itu simpelnya adalah cara kita untuk bisa menaikkan kelas kepada teman-teman yang ada di daerah gitu, entah pemilik toko kelontong ataupun perseorangan gitu. Nah, simpelnya seperti itu teman-teman gitu. Mbak Bunga, ini bisa saya lanjutkan dengan tanya jawab atau saya lanjutin dengan presentasinya dulu nih? Oke, lanjut dulu ya. Iya, di ada belakang. di akhir. Iya. Oke. Sip. Nah, oke, selanjutnya adalah gimana sih tahapannya ya, selain nanti saya share di akhir gimana cara ada promo dan lain-lain, saya pengen share dulu nih caranya untuk bisa pakai aplikasi Mitra Bukalapak itu seperti apa ya gitu. Jadi biar teman-teman ketika sudah punya aplikasinya itu akan jauh lebih gampang nih, oh ternyata kita bisa bikin apa aja nih, bisa jualan apa aja nih, bisa memanfaatkan apps, tools apa aja nih di aplikasi Mitra Bukalapak untuk bisa berpendapatan lebih banyak gitu. Jadi pertama-tama ini di Android ya teman-teman, jadi di Play Store saja, App Store masih belum ada aplikasi namanya Mitra Bukalapak, logonya M ya teman-teman, bukan yang B. Kalau yang B itu Bukalapak gitu, jadi marketplace. Kalau yang di sini adalah Mitra Bukalapak, logonya M, ada tulisannya jualan pulsa, PPOB dan stok warung. Jadi di sini ada yang simpelnya adalah bisa jualan pulsa nih teman-teman, bisa berpendapatan tambahan gitu. Nah dari situ ya udah tinggal follow aja ya teman-teman, ikutin aja, ngisi untuk nomor handphonenya, passwordnya, nama lengkapnya siapa, username-nya seperti apa. Jika tidak punya usaha, kliknya tidak aja gitu. Selanjutnya ya udah tinggal ngisi aja sih sebenarnya, lanjut klik verifikasi. Pastiin ya nomor handphonenya itu bisa terima SMS OTP gitu. Nah ini jika pemiliknya warung itu bisa foto warung, tapi jika perseorangan teman-teman tidak memiliki warung atau bukan pemilik warung, it's okay, nggak apa-apa. Nanti option untuk foto toko kelontongnya juga tidak akan ada sih teman-teman gitu. Jadi tinggal lanjutin aja. Nanti ada foto KTP dan foto selfie bersama KTP. That's it sih teman-teman, akun terverifikasi bisa langsung untuk melakukan transaksi gitu. Nah, ada vouchernya juga yang nanti saya akan bisa sampaikan juga untuk teman-teman di akhir bisa melakukan transaksi. Nanti mungkin saya bisa lewat Mbak Bunga ya untuk bisa menyampaikan gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu sih aplikasi Mitra Bukalapak nih teman-teman gitu. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk bisa melakukan, untuk bisa berpendapatan tambahan dengan memanfaatkan tools-tools dari ataupun fitur-fitur dari aplikasi Mitra ada di sini ya teman-teman. Bisa kalau misalnya
teman-teman di daerah gitu, di Jogja gitu, bingung untuk menemukan misalnya jauh dari Alfamart gitu, karena yang paling masif kan sekarang Alfamart ya, Alfamart, Indomart gitu, untuk bisa bayar tagihan dari IndiHome gitu, atau beli pulsa atau paket data. Nah, teman-teman juga bisa nih yang bahkan nggak punya warung gitu, teman-teman yang dari Karang Taruna misalnya, itu juga bisa untuk pakai aplikasi sesimpel install aja aplikasi Mitra Bukalapak, teman-teman bisa punya simple warung sendiri untuk virtual product ya, kita menyebutnya gitu. Jadi virtual product itu semua yang tidak fisik teman-teman gitu, kita menyebutnya adalah virtual product, seperti pulsa, paket data, mau token listrik, ataupun bisa melayani kirim uang gitu. Jadi teman-teman di sini sudah pernah tahu ya tentang Briling misalnya. Jadi ada rumah yang itu bentuknya rumah gitu, bukan warung gitu, tapi ada spanduknya gitu atau bannernya tulisannya Briling. Jadi bisa kirim uang nih di sana. Nah, kita juga bisa juga menggunakan aplikasi Mitra Bukalapak. Jadi simple, kita tidak ada verifikasi apapun kecuali yang tadi ya, memasukkan KTP dan foto selfie bersama KTP. Ya udah, di rumah bisa print aja bentuk A4 gitu untuk jualan pulsa gitu, atau bisa juga paket data, token listrik, dan kirim uang gitu. Jadi that's the simple way gitu, atau cara yang simple gitu untuk teman-teman di saat pandemi ataupun nanti sudah selesai pandemi bisa juga untuk berpendapatan gitu. Jadi belum nunggu lulus nih dari kampus, atau belum nunggu lulus nih dari sekolah SMA gitu, atau ya belum punya toko gitu, tapi ada income lah gitu. Ketika setiap orang kan butuh pulsa ya, setiap orang kan pasti bayar listrik nih gitu. Jadi tagihannya berapa nanti bisa ada margin gitu, atau keuntungan misalnya adalah 6.500 gitu setiap transaksi, kan lumayan. Kalau tetangga-tetangganya ada 7 gitu setiap bulan, kan lumayan tuh, ada tambahan gitu, bisa buat bayar internet juga kan, teman-teman butuh internet juga. Jadi that's a simple way. Mungkin teman-teman aku menyampaikannya segini dulu gitu untuk pengantar dari aplikasi Mitra Bukalapak gitu. Nextnya mungkin bisa ada case atau apa gitu yang itu juga bisa jadi insight-nya kita juga sih, karena saya ngehandle untuk nation gitu. Jadi seluruh Indonesia saya ngehandle untuk transaksi retention gitu, memastikan teman-teman Mitra Bukalapak atau pemilik toko kelontong ataupun perseorangan untuk terus loyal bertransaksi menggunakan aplikasi Mitra Bukalapak gitu. Jadi mungkin dari aku itu dulu aja. Saya butuh ngerti needs-nya nih, karena kan di awal saya belum ngerti nih profilnya teman-teman yang ada di sini itu kebutuhannya seperti apa nih. Jadi saya akan share sesuatu yang needs-nya ketemu lah gitu. Oke, silakan. Mungkin Mbak Bunga boleh dibantu untuk teman-teman bila ada pertanyaan atau pengen ngerti yang lebih dalam dari Mitra Bukalapaknya, yang fitur seperti apa gitu. Karena di sini ada 2 sih, kita punya grosir transaction atau transaksi grosir untuk toko kelontong, dan yang kedua adalah any kind of fitur gitu, semua yang berkaitan tentang produknya virtual gitu sih. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Sudah lumayan ada pencerahan ya teman-teman tentang Mitra Bukalapak ini. Kepada para hadirin, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung on mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kami persilahkan. Silahkan apabila teman-teman yang mungkin memiliki online shop atau pengen coba-coba usaha apa atau pengen sharing, dipersilahkan. Iya, boleh, yuk. Oke. Selamat pagi Mbak Dian, terus Mbak Bunga juga. Perkenalkan, aku Gangga dari apa ya, sebut fakultas nggak sih ini? Dari FKH UGM. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang Mitra Bukalapak ya Mbak. Nah, ini aku sebenarnya masih agak bingung sih. Jadi ini tuh Mitra Bukalapak itu bisa buat belanja online dan juga buat ada fitur-fitur tentang kayak jual pulsa gitu ya Mbak. Nah, pertanyaanku kalau misalnya bisa buat jualan online, tadi kan ada grosir dan lain-lain. Nah, itu biaya
kita di situ tuh berapa persenannya gitu. Kayak misalnya kan kalau misalnya ada gratis ongkir kita dipotong berapa kayak gitu, Mbak. Makasih. Oke, thank you Mbak Gangga buat questionnya. Ya, kita aplikasi Mitra Bukalapak bisa untuk grosir ataupun buat virtual ya gitu. Jadi dari Bukalapak sendiri sebenarnya untuk bisnis modelnya atau bisnis prosesnya adalah kita kerjasama teman-teman. Jadi barang ini kita kirim tuh bukan dari pusat, bukan dari Jakarta ya teman-teman. Jadi kita itu kerjasama dengan pemilik grosir, toko grosir yang gede lah gitu. Karena di Jogja juga kalau misalkan kita ini teman-teman semua datang dari Jogja ya. Gitu. Jadi kita kerjasama dengan hanya 4 toko grosir saja, toko grosir gede yang ada di Jogja. Yang pertama ada di Bantul, yang kedua itu ada di Kulon Progo, yang ketiga itu ada di Sleman, jadi utara gitu. Yang keempat ada di Gunung Kidul. Jadi benar-benar kita fokus untuk ngebantuin atau mendevelop teman-teman pemilik toko grosir ataupun perseorangan yang ada di daerah nih, yang bukan di kota Jogja yang ada di tengah, tapi yang ada di pinggir nih, di satelit. Jadi marketnya kita memang kelas C dan D gitu. Nah, dari situ order melalui aplikasi Mitra Bukalapak, nanti barang akan dikirim ke warung ataupun ke kosan. Jadi sebenarnya ini benar-benar bukan hanya untuk kelontong saja atau pemilik toko kelontong, ya memang kita pengen warung toko kelontong atau warung naik kelas gitu, tapi di luar itu pun kita bisa juga dipakai juga gitu aplikasinya gitu. Nah, barang itu dikirim, diorder melalui aplikasi Mitra Bukalapak dan dikirim dari toko grosir yang ada di Jogja sebenarnya. Jadi partnernya kita, tapi no worry dari segi price, dari segi harga barangnya gitu, itu jauh lebih murah daripada datang langsung ke grosir. Yang kedua dari segi ongkos delivery, delivery cost-nya atau ongkos delivery-nya itu juga flat di angka 10.000. Nanti akan ada tim delivery man yang akan mengantarkan, maksimal adalah 2 kali 24 jam ke warung ataupun ke rumah. Gitu. Jadi ada delivery-nya, ada delivery cost-nya. No worry karena kita pengen fair price ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu gitu kalau misalnya di startup untuk bisa gede itu mindsetnya adalah yuk kita bakar-bakar duit, free delivery. Tapi untuk di Mitra Bukalapak sendiri atau di Bukalapak sendiri kita tuh fair price teman-teman. Jadi fair harga untuk merchant, buat si penjualnya, toko grosirnya, fair dari segi pembelinya gitu, dan Mitra Bukalapaknya atau dari company-nya. Jadi kita pengen perusahaan ini jauh lebih going concern. Jadi sebenarnya kita tidak free ongkir, yaitu kita punya flat delivery cost gitu, radius 15 km itu di angka 10.000 gitu. Tapi no worry, kita sometimes ada voucher-voucher juga sih untuk new user gitu. Itu sih untuk penjelasan dari segi grosirnya sendiri gitu. Jadi goalnya kita seperti itu. Sedangkan untuk virtual, of course ya kan virtual tinggal pakai aplikasi aja, nggak perlu untuk ada cost-nya kan gitu. Itu sih. Semoga menjawab Mbak Gangga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Gangga. Bagaimana Gangga? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi terkait pertanyaan dari yang disampaikan tadi atau sudah cukup? Oke, Mbak, kasih Mbak Dian atas jawabannya. Mungkin aku mau itu lagi ya Mbak, nanyain lagi. Berarti ini misalnya kita punya on shop, berarti maksudnya kita grosirnya di situ gitu ya? Bukan, aku pikir tuh aku nanti bisa pasang tokoku di situ gitu loh. Oke. Ya. Oh, good point. Itu lumayan, ini sih Mbak, lumayan jadi challenge buat kami gitu yang ada di Mitra Bukalapak untuk menjelaskan bahwa kita bukan marketplace gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini punya online shop gitu, terus pengen berjualan itu pakai marketplace ya teman-teman, pakai aplikasinya yang Bukalapak, marketplace yang logonya B. Tapi yang di kita itu khusus untuk menaikkan warung gitu ataupun perseorangan yang ada di daerah di mana mereka pengen ada pendapatan tambahan, tapi mereka nggak perlu punya modal gitu, karena kan ya udah tinggal jualan pulsa aja atau ya udah misalnya punya warung gitu, ya udah bisa tambah
tambah pendapatan juga. Tidak hanya jualan Indomie, tidak hanya jualan mie instan, minyak goreng, gandum, gula, tapi juga wah ternyata sekarang produknya saya yang bisa saya jual di warung saya fisik gitu kan, ada bentuk fisiknya, itu juga bisa ada pulsa, ada token listrik gitu sih. Jadi memang ketika Mbak Gangga nih punya marketplace, memang bukan di sini ya tempatnya untuk, bukan di aplikasi Mitra Bukalapak maksudnya, untuk berjualannya atau punya online shop gitu. Jadi di yang satunya ya di Bukalapak gitu. Oke, makasih Mbak Dian. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Itu sih, Gangga. Apakah teman-teman. sudah cukup? Sudah. Makasih. Oke, sama-sama. Baik, Mbak Dian, ini di kolom komentar ada pertanyaan, Oke. mungkin dapat saya bacakan dari Boleh. Syafaatul Laili. Selamat pagi Mbak Dian, jika saya seorang mahasiswa dan tidak punya usaha, tapi apakah seorang yang seperti ini tuh tetap bisa naik kelas di Mitra Bukalapak, atau at least kita tetap harus punya suatu usaha, atau dengan Mitra Bukalapak ini justru membuat kita berpeluang untuk membuka usaha? Terima kasih banyak. Oke, terima Silakan, Mbak kasih. Dian. Oke, thank you. Sorry tadi penanyanya siapa? Namanya, sorry. Syafaatul Laili. Syafa, Oke, Mbak. Ya, Syafa, thank you buat questionnya. Oke, karena di sini ternyata banyaknya mahasiswa ya sama dari Karang Taruna ya, gitu. Jadi boleh sih sebenarnya definisi naik kelas itu kan macam-macam ya. Kalau misalnya hashtag warung naik kelas di Mitra Bukalapak sendiri itu kita punya goal, kita punya wish, kita punya objektif gitu untuk bisa menaikkan pemilik warung ataupun perseorangan yang ada di daerah kayak yang tadi video Tono tadi gitu. Jadi itu goalnya kita. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini atau Mbak Leli ternyata masih mahasiswa, it's okay gitu untuk bisa naik kelas. Nah, definisi naik kelasnya ini mau apa nih? Punya pendapatan tambahan biar bisa buat beli buku atau bayar IndiHome, bisa juga nih dengan ya tadi gitu virtual produknya kita gitu bisa dijualkan juga. Jadi install aplikasi Mitra Bukalapak, terus info-info nih ke teman-teman kalau misalnya mau beli pulsa gitu pakai bisa saya yang top up gitu misalnya lah belinya di mana pulsanya itu pakai aplikasi Mitra Bukalapak karena simple banget cuma dengan masukin nomor handphone aja itu kan udah langsung ke top up gitu. Jadi satu nih bisa dengan cara jualan virtual produknya melalui aplikasi Mitra Bukalapak tuh caranya untuk bisa naik kelas gitu. Yang kedua bisa juga nih teman-teman di sini kan banyak nih yang masih mahasiswa, Mbak Leli juga masih mahasiswa gitu. Bisa juga nih ngebantuin untuk nge-educate pemilik-pemilik toko kelontong yang ada di sekitar kita untuk mereka bisa gampang berbelanja atau mendapatkan barang grosir gitu loh dengan harga yang murah, tapi mereka tidak perlu nih untuk nutup warungnya. Jadi kalau misalnya risetnya dari kami nih Mitra Bukalapak, jadi pemilik toko kelontong itu tuh pasti nggak punya karyawan kemungkinan ya kalau misalnya warungnya kecil gitu di satu gang gitu atau di satu desa kemungkinan mereka tidak punya karyawan ya. Kalau misalnya udah punya karyawan berarti mereka udah yang kelas lagi ya, maksudnya lebih gede lagi gitu. Nah biasanya pada saat mereka perlu untuk belanja kalau misalnya mereka di daerah banget kan tidak ada sales nih yang datang ke sana pakai motor ataupun pakai pick up bag misalnya atau pakai Tosa gitu. Jadi mereka harus nutup warungnya selama 2 jam dan naik motor untuk belanja kan gitu. Nah, ketika teman-teman pengen lebih berdampak lagi selain misalnya berjualan, bisa juga nih dengan simple way adalah menginformasikan bahwa Bu, bisa loh Bu, ini lagi musim pandemi. Ini lagi udah masuk musim hujan gitu, daripada ibu nutup warung keluar toko gitu kan dan berbelanja naik motor berbelanja gitu kan nutup warung 2 jam kan kemungkinan akan bisa ada income kan, akan ada 2 orang nih misalnya yang datang atau 4 orang nih yang datang gitu daripada nutup warung gitu kan. Ya udah transaksinya pakai aplikasi Mitra Bukalapak aja, just give the information dari ada loh aplikasi yang bisa digunakan untuk bisa berbelanja, itu menggunakan aplikasi namanya Mitra Bukalapak karena hampir semua orang sekarang udah punya smartphone kan gitu. Itu udah bisa bermanfaat loh teman-teman gitu, membantu menaikkan kelas kepada pemilik-pemilik toko kelontong yang ada di daerah gitu.
Itu sih, jadi ada dua cara nih gitu untuk bisa naik kelas sendiri gitu dengan cara berpendapatan, yang summary aja gitu, jualan virtual produknya pakai aplikasi Mitra Bukalapak. Yang kedua, simple way, teman-teman masih belum punya usaha sendiri atau belum, karena mahasiswa tidak punya warung kelontong kan, itu bisa banget untuk just give the information kepada orang yang ada di sekitar kita gitu untuk mempermudah nih untuk bisa mendapatkan barang dagangan mereka dengan sangat simple pakai aplikasi Mitra Bukalapak gitu. Karena saya sendiri juga punya relasi gitu kan. Jadi mereka ada di misalnya daerahnya Cilacap gitu, di pinggiran banget, bener-bener kesusahan nih untuk bisa mendapatkan barang dagangan mereka gitu. Ternyata aplikasi Mitra Bukalapak jadi solution gitu, karena kita udah ada channel di seluruh Indonesia nih untuk mengantarkan barang dagangan mereka dengan harga yang sangat affordable, maksudnya fair price ya gitu, simple. Nanti ada delivery man yang akan ngirim gitu. Jadi hopefully aplikasi Mitra Bukalapak ini emang bener-bener bisa jadi solusi nih untuk teman-teman yang ada di daerah gitu sih. Jadi Mbak Leli, dua cara ya untuk bisa naik kelas gitu. Thank you. Kalau misalnya ada yang kurang menjawab, boleh ditanyakan lagi gitu. But the answer ada dua cara tadi ya gitu. Baik, terima kasih Mbak Dian. Oke, sangat menjawab, terima kasih. Mungkin dari teman-teman peserta yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh menuliskan di kolom komentar atau mungkin bisa langsung on mic, juga dipersilahkan. Gitu. Silakan. Nanti Bunga aku chat ya untuk ada tutorial ini, nanti mungkin ada video juga gitu yang aku bisa kirim, sekaligus ada beberapa promo di bulan Agustus yang mungkin bisa dicoba juga gitu, entah dicoba sendiri sama partisipan yang ada di sini atau bisa juga untuk diinformasikan ke koleganya ya atau keluarganya gitu misalnya yang membutuhkan gitu. Baik, siap Mbak Dian, nanti akan kami sampaikan ke personal chat pada tiap peserta. Bagaimana teman-teman, apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau mungkin dari Mbak Dian ada yang mau ditambahkan lagi juga Mbak Dian? Oke, kalau dari aku mungkin question aja sih di sini, selain mahasiswa, adakah yang memang, ini kan acara KKN ya, adakah yang memang dari perwakilan Karang Taruna atau yang benar-benar dari kota Bantulnya sendiri, ada nggak gitu, mungkin bisa menyampaikan kebutuhannya sebenarnya di sana itu seperti apa, jadi aku bisa menyampaikannya sesuai needs aja gitu. Sorry, ini di Prambanan ya? Oke. Iya, di Prambanan Mbak. Oke, boleh nih kalau misalnya ada yang mau dari teman-teman langsung nih gitu, karena yang tadi kan sampelnya adalah dari mahasiswa nih gitu. Yang dari daerahnya sendiri ada nggak yang join? Monggo dipersilahkan untuk teman-teman Karang Taruna ataupun Bapak Ibu dari Prambanan yang ingin menyampaikan di daerahnya seperti apa, kemudian perlu bantuan seperti apa, dipersilahkan. Sekalian saya gather ide nih, siapa tahu bisa bikin project juga nih di Prambanan gitu. Oke, belum ada ya. Oke, yaudah gini aja deh. Jadi selanjutnya ada satu lagi sih sebenarnya gitu dari aplikasi Mitra Bukalapak ini. Jadi yang kita bikin gitu di Mitra Bukalapak gitu atau di Bukalapaknya sendiri secara company, tidak hanya kita jualan saja atau membantu teman-teman untuk bisa naik kelas melalui transaksi saja ya teman-teman gitu, tapi kita juga ada komunitas, namanya komunitas juara gitu. Jadi semua yang join di Mitra Bukalapak atau sudah pernah melakukan transaksi di Mitra Bukalapak itu kita sebutnya adalah juragan. Namanya itu adalah juragan aplikasi Mitra Bukalapak
gitu. Jadi kita ada komunitas gitu. Sementara pandemi kita of course ya semuanya online, live di Instagram, live di YouTube, live di Facebook gitu. Tergantung nanti temanya apa dan coveragenya seperti apa. Jadi intinya kita sekarang lagi karena pandemi tidak ada kopdar, kita online gitu dan melalui grup WhatsApp nih Mbak Bunga dan teman-teman gitu. Jadi di situ kita punya banyak banget konten edukasi gitu gimana caranya untuk bisa ya ini naik kelas gitu kan. Definisi naik kelas kan macam-macam banget kan ya gitu, entah itu menaikkan kelas dari segi salesnya per bulan bisa meningkat ataupun dari segi knowledge nih, oh ternyata gimana ya caranya biar warung saya itu pencatatannya gitu, karena warung kan biasanya boleh utang ya gitu, kayak oke ya udahlah gitu, kayak belum ada kembaliannya nih, uangnya 100.000 boleh dibawa nih langsung gitu kan, bawa aja mas duitnya dulu. Jadi kan kita punya piutang ya, warung kan punya piutang, gimana sih caranya pencatatan biar piutang itu tertagih gitu, misalnya seperti itu. Kita ada grup juaranya nih teman-teman gitu. Nanti juga aku bisa share link untuk bisa join ke grup WhatsApp-nya ya Mbak Bunga gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini masih belum bisa belum speak up nih, belum diskusinya belum banyak gitu untuk di grup di conversation ini gitu. Jadi bisa juga nih dilanjut, nggak cuma di forum ini tapi juga ketemu nih sama teman-teman juragan seluruh Indonesia gitu untuk bisa belajar nih, oh caranya naik kelas yang lebih up to date lagi. Kalau yang tadi saya sampaikan emang yaitu yang sekarang kan, tapi kan produk teknologi akan selalu berkembang, jadi nanti update-update-nya juga bisa nih didapatkan dari grup juara gitu sih. Itu sih tambahannya dari saya untuk not only transaction, not only di aplikasi Mitra Bukalapak, tapi ada juga komunitasnya. Jadi teman-teman nih ngerasa kayak siapa aja ya, teman-teman dari Jogja yang mau naik kelas, teman-teman yang ada di Semarang, yang ada di Medan, karena kita seluruh Indonesia. Jadi bisa nih dapetin inspirasi untuk jualan apa aja nih di warungnya, atau yang belum punya warung gimana nih bisa memanfaatkan aplikasi Mitra Bukalapak untuk bisa naik kelas juga. Gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Dian. Nah, kemudian ini kebetulan saya sudah melakukan survei juga di area Prambanan, tepatnya di Sumberharjo. Itu terdapat banyak sekali produk-produk dari daerah yang masih terkendala pada pemasaran. Namun untuk produknya sendiri sudah sangat menarik dan bervariasi. Nah, itu berarti nanti ketika ini akan di-upload di YouTube, apakah dari pihak pengelola produk tersebut apabila ingin langsung atau ingin dibimbing secara langsung, apakah boleh untuk kontak langsung dengan Mbak Dian atau bagaimana? Oke, untuk sementara, untuk ketika ada produk yang sangat menarik ini, mungkin bisa langsung ke marketplace aja kali ya, Mbak Bunga gitu. Jadi untuk Mitra Bukalapak sendiri kan memang karena, ini kalau saya ya, yang kalau kontak ke saya itu mungkin bisa langsung ke, itu pasti bottleneck ya, saya nggak ngelakuin itu gitu kan, tapi ada teman-teman dari marketplace yang ngelakuin itu gitu. Nanti mungkin bisa saya konekkan ke mereka sih gitu. Jadi kita agak berbeda gitu kan. Maksudnya untuk butuhnya kan di ini kan bisa ada di marketplace kan ya, Bunga? Correct me if I'm wrong. Iya, benar sekali Mbak. Ada di marketplace gitu. Jadi nanti ada tim namanya new kategori gitu. Jadi memang dia nyari ini yang ada di daerah-daerah gitu untuk bisa masuk ke aplikasi gitu. Nah, tapi itu bukan di aku, jadi nanti aku langsung konekin aja kali ya. Ya it's okay untuk connect ke aku, tapi bukan aku yang nanti akan ngebimbing gitu sih. Oh ya, gitu. siap. Boleh tahu nih produknya apa nih? Oh, untuk produknya sangat bermacam-macam sekali. Saya buka terlebih dahulu ya Mbak. Ada kemarin boleh. Seperti olahan makanan daerah, macam-macam sih Mbak dari ibunya ini. Dan tadi ibunya juga kebetulan sudah join, namun ini WhatsApp saya karena beliau di daerah itu susah sinyal, jadi putus-putus dan tidak bisa menyimak secara langsung. Nah, untuk produknya sendiri itu ada keripik, ada emping, macam-macam, ada singkong, kemudian kedelai, jagung, seperti itu. Ada juga pupuk-pupuk organik cair seperti itu. Dan sudah saya sampaikan juga bahwa nanti ini akan kami upload di YouTube supaya ibunya bisa menyimak lagi dan mengembangkan lagi potensi daerahnya dan bisa jualan online seperti itu, Mbak Dian.
Oke, oke. Itu needs-nya marketplace banget sih, Mbak Bunga gitu. Jadi nanti aku konekin aja ke tim new kategori ya, untuk bisa dieksplor lagi gitu. Siapa tahu juga ada bimbingan dari kita gitu. Baik, siap. Terima kasih Mbak Dia. Nanti saya Oke. sampaikan ke ibunya. Baik, teman-teman, Oke. apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi atau ingin didiskusikan lagi dengan Mbak Dian? Oke, kayaknya udah. Belum ada lagi ya? Sepertinya sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak atas materi yang telah disampaikan, atas sharingnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman, tentunya teman-teman dan para hadirin sudah mengetahui bahwa di poster ini akan ada hadiah menarik nih untuk penanya terbaik. Nah, kebetulan pada pagi hari ini terdapat dua penanya, yaitu Gangga dan Safa. Selamat kepada saudari Gangga dan Safa karena akan mendapatkan hadiah dari panitia. Untuk selanjutnya dapat menghubungi kontak person yang tertera pada poster ataupun dapat menghubungi panitia lainnya, seperti itu. Para hadirin yang berbahagia, rangkaian acara webinar telah kita lalui. Sampailah kita pada penghujung acara pagi hingga siang ini. Marilah kita tutup acara ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Sebelum kita akhiri, apakah dari panitia akan mendokumentasikan untuk foto bersama kepada para hadirin? Dimohon untuk menyalakan kameranya. Untuk mendokumentasikan dari Farai atau dari siapa atau dari Wilbert? Ya, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Wilbert. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang meluangkan waktunya untuk bergabung bersama dalam acara webinar kali ini. Saya Bunga selaku pembawa acara memohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat tutur kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala khilaf. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta dapat meninggalkan room webinar ini. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih juga Mbak Dian. Terima kasih Kak.